Produk baru Dunlop Enduro Soft. Oke, tak sepilkan, tak reviewkan secara singkat, padat, dan jelas ya Mas Narimaya. Ya, Kalau untuk review panjang kali lebar ada di YouTube kan sudah ada ya? ada. Nama YouTube-nya apa? Eko Mandiri Motor. Oke, cari aja review Dunlop Enduro Soft Geomax EN92. Nah, ini tak kasih review singkat, padat, jelasnya. Ini untuk motif, nggak usah kita ragukan ya, agresif nih. Mantep, ini tipe enduro ya, bukan tipe cross. Dan yang jelas ini softnya asli soft kompon. Nih, tak spilkan nih softnya. Ini modelnya seperti ini. Softnya nih, empuk. Paling kerasa itu kalau yang ini nih, kalau megang knop itu ini. Mas Narimo yang kenceng megangin bannya mas. Nah, biar nggak goyang, biar lebih terlihat jelas. Nih, empuknya itu biar terlihat jelas itu loh. Mantap ini. Nah, untuk reviewnya untuk kompon nggak perlu diragukan ya Mas Narimo ya. Ya. Untuk Dunlop Enduro Soft ini karena sudah soft kompon, jelas ini basicnya untuk hard enduro, trek sungai, trek keras, bebatuan ya Mas Narimo ya. Ya. Untuk penggunaan di tanah gimana? Nah, spesialnya di Dunlop Enduro Soft ini, Dunlop Enduro Soft Geomax EN92 yang terbaru ini ya. Dan ini jadi sponsor di Hiu Selatan juga ya Mas Narimo ya. Ya. Besok ada warna baru di Hiu Selatan. Ada warna kuning yang menjadi sponsor di Hiu Selatan. Ada produk baru juga dari Dunlop Geomax EN92. Nah, tadi kalau dari segi kompon kan sudah jelas ya, ini bisa untuk trek keras bebatuan. Nah, untuk tanah gimana? Karena di sini tak cari keterangan. Nah, ini nih. Ini Anda perlu perhatikan nih. Setiap ban biasanya ada keterangan. Di sini tertulis tread 3 polister, sidewall-nya 2 polister. Secara umum sidewall itu bagian samping, dia 2 lapis polister. Biasanya kan nilon ya. Ini sudah menggunakan polister, jadi kekuatannya nggak perlu diragukan. Kekuatan beda ya antara benang nilon dengan polister. Kita kembali ke susunan lapisan ini. Kalau sidewall itu 2 lapis. Untuk tread atau permukaan itu bagian sini ya. Bodinya ya, bukan knopnya ini bukan, tapi susunan bodinya. Ini 3 lapis polister. Jadi body ban itu dia nggak terlalu lentur banget. Jadi ada sedikit kekakuan di mana posisi knop atau posisi patren ini dia lebih stabil saat digunakan. Jadi untuk kalau ban yang soft kompon yang terlalu lentur itu knopnya itu kalau bannya dikempesin knopnya itu mudah miring. Jadi kadang licin digunakan di trek tanah liat licin itu agak susah. Nah, kalau ini Geomax MX34 bukan MX34 ya, MX34 yang lama, sudah terbiasa ngejual MX34 soalnya. Ini Dunlop Enduro Soft Geomax EN92 ini. Ini untuk trek tanah juga bisa diandalkan, apalagi kalau mau menggunakan mos. Jadi untuk ban dalam, untuk ngisi ban luar ini ya. Untuk ban dalam itu mos sama ban dalam angin biasa itu beda karakter. Meskipun misal nih mosnya itu katakanlah setara dengan 5 PSI atau 10 PSI gitu aja ya. Terus ban dalam angin biasa 10 PSI itu berbeda karena kalau misal nih ban dalam biasa menggunakan angin kan, ketika ada tekanan di bawah itu udaranya itu akan lari ke seluruh ruangan. Tapi kalau pakai mos itu dia hanya terkompres saja. Jadi misal mos segini nih, dia kena tekanan, dia terkompres, semakin memadat dia nggak pergi, partikelnya itu nggak berpindah. Tapi kalau udara itu berpindah, itu akan menghasilkan efek yang berbeda terhadap karakter ban luarnya. Kalau untuk tipe soft kayak gini, ini yang Dunlop Enduro Soft, itu kalau pakai mos lebih saya sarankan, apalagi penggunaannya untuk trek tanah. Tapi kalau untuk trek bebatuan, trek hard enduro sih pakai ban dalam biasa aja nggak apa-apa. Kalau di trek tanah itu beda soalnya. Nah, tadi ke susunan sidewall-nya.
meskipun sidewallnya di sini keterangannya 2 lapis, tapi kan ini yang membungkus baja bit atau kawatnya ini, otomatis kan biar bajanya itu terbungkus kan harus dilipat ya. Nah, di lipatan sini dia terasa kaku nih. Kekakuan pada sidewallnya ini keuntungannya itu malah ban luarnya itu nanti nggak mudah gial-gial. Jadi kalau semua bodinya itu lentur, itu malah resiko gial-gialnya itu banyak. Nah, di sini karakter Dunlop lagi ya. Dia bagian bit itu kaku, tapi kekakuan di bagian bit sini kelebihannya jadi lebih stabil. Nah, untuk masalah ukuran 140 ini nih, 140/80, terutama yang punya KLX nih, KLX 140, yang punya KLX 140 jika sudah biasa pakai ban motocross yang kalau KLX 140 kan hanya bisa pakai 100/100 yang plug and play. Nah, kalau menggunakan pengen yang punya KLX 140 itu mau menggunakan ukuran ban enduro 140/80, itu nanti resikonya itu cuman di bagian samping sini. Bagian samping sini itu nanti gesek rantai. Paling simpel gear KLX 140 itu nanti gearnya itu mending diganjel pakai spacer. Mas, nanti kalau diganjel spacer nanti nggak presisi, nanti rantainya miring. Wah, ini perlu tak kasih edukasi. Tak carikan sepeda dulu. Ini di depan ada sepeda. Anggap aja contoh nih. Nih sepeda nih. Sepeda gigi operan ya. Misal ini kan gearnya banyak nih. Otomatis posisinya nggak mungkin bisa center nih kalau gearnya itu pindah-pindah kan. Tapi kenapa kok aku bilangnya nggak masalah kalau misal pun nggak center? Karena setiap mata rantai ini kan ada sambungan tuh. Setiap mata rantai itu ada sambungan. Dan dia itu kan bisa bergeser. Antara sambungan itu bisa bergeser. Kita anggap aja ada toleransinya. Kalau cuman rangkaian rantai ini kan banyak terhubung mata rantai. Kalau misal satu pasang saja, satu sambungan aja itu ada toleransinya. Kalau digabungkan jadi satu kan dia tuh sebenarnya bisa dibengkokkan, rantai itu bisa dibengkokkan, bisa melengkung. Jadi kalaupun rantai itu nggak center sama belakang, ya nggak masalah. Kadang ada yang berlebihan sih, menilai sesuatu barang itu ada yang terlalu berlebihan, karena kan rantai itu bukan garis lurus yang kaku ya, dia ada toleransinya. Jadi kalau misal KLX 140 dikasih spacer terus beranggapan nanti rantainya nggak center, sebenarnya nggak masalah, kecuali rantainya tua ya Mas Narima ya. Rantainya tua, sudah kendor banget, sudah lompat di gear. Nah, kalau ngecek rantai tua itu ketika terpasang di gear itu ditarik aja. Kalau ditarik kok antara gear dengan rantai itu punya space atau kelonggaran yang banyak, ya itu harus diganti. Yang jadi masalah itu rantai tua tapi nggak mau ganti biar hemat ya Mas Nerima ya. Kalau rantai itu masalahnya itu lebih ke rantai yang sudah tua, yang sudah longgar, itu harus diganti karena resikonya lompat. Nah, jadi untuk KLX 140 yang mau pasang dan Dunlop Enduro Soft ini, itu nanti cukup ditambah spacer aja atau terserah lah. Intinya yang motor-motor lokal yang sudah biasa pakai ban cross nih, contoh ban cross ya. Contoh ini Dunlop DGX sudah biasa pakai DGX 110/100, itu sebenarnya kalau mau pakai 110 itu nggak beda jauh. Ini kita kasih ini aja perbandingan nih sekalian. Mas Narimo sini aja Mas Narimo. Nih kita dijejerkan ya. Nih kasih perbandingan sekalian. Wah, Komando Motor bikin review nggak tanggung-tanggung nih. Cuman ini ditutup plastik ya.
Ini Mas agak gini aja ya. Ini kalau biasa pakai 110/100 ban motocross itu sebenarnya harusnya bisa nih pakai Geomax 140/80 dan 18. Karena nanti kalau sudah terpasang, sudah dipompa. Karena ini posisinya nggak ada velgnya ya. Ngebandingin kayak gini sebenarnya kurang tepat juga, harus dipasang di velg. Itu 110/100 itu nggak beda jauh hasilnya sama 140/80. Yang sudah biasa pakai ban trail Dunlop ataupun Swallow biasa pakai 110, nggak usah ragu, langsung aja pilih yang 140/80 kalau ban enduro, karena ini bannya kecil. Kesimpulannya Mas Narimo, udah lama ini bikin video ini. Kesimpulannya ya, untuk Dunlop Enduro Soft ini nanti akan ada juga yang seri medium ya. Kesimpulannya, penggunaan di trek bebatuan 65%, terus di trek tanah 35%. Nah, kalau untuk Trabas itu kan jalurnya macam-macam ya. Untuk Enduro Soft ini aku simpelnya bilangnya ini untuk 65% sungai bebatuan, 35% trek tanah. Nanti untuk yang medium mungkin ya nanti ini belum ada soal contoh yang mau tak review, belum ada contohnya, nunggu review yang ketiga aja ya Mas ya. Iya. Oke, ini kita bungkus lagi aja Mas, mungkin udah ini aja dulu. Oh ya, nanti kita bikin satu video lagi untuk Shopee. Nama Shopee-nya apa Mas? Eko Mandiri Motor. Ini bisa juga nantinya kalau sudah ready barangnya bisa diorder di Shopee ya. Pokoknya ingat Bantrel. Ingat Eko Mandiri Motor. Nama Shopee-nya? Sama Eko Mandiri Motor. Oke, terima kasih Mas Harimo. Iya.